Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai kunjungan ke IKN yang sangat membludak pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat dari tanggal 25 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026, lebih dari 300.000 orang datang mengunjungi IKN dan lebih dari 76.000 kendaraan juga masuk ke dalam IKN. Lebih tepatnya di kawasan inti pusat pemerintahan, di mana masyarakat banyak berkumpul di kawasan Plaza Seremoni dan di kawasan perkantoran Kemenko. Dan sangat luar biasa, pertama kali dalam sejarah Bapak Basuki selaku Kepala Otorita IKN memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bisa masuk ke dalam kawasan Istana Kepresidenan. Walaupun kita tidak sampai masuk ke dalam ruangan-ruangannya, tapi sangat luar biasa masyarakat bisa merasakan berfoto di depan pelataran Istana Negara. Dan juga dari Istana Negara itu, kalau kita foto di kanan dan kiri bagian jalannya, itu juga kita bisa foto dengan background Istana Garuda. Dan itu banyak sekali masyarakat yang sangat senang karena ini pengalaman pertama mereka menginjakan kaki mereka di depan Istana Kepresidenan karya anak bangsa Indonesia. Bahkan sepengetahuan saya, Istana Negara dan Istana Merdeka yang ada di Jakarta belum pernah untuk liburan Natal dan Tahun Baru itu dibuka untuk masyarakat umum. Biasanya event-event tertentu seperti 17 Agustus yang dibuka untuk masyarakat umum. Maka dari itu, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang tentunya telah mengizinkan hal ini untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke IKN. Dan juga Bapak Presiden Prabowo juga secara khusus telah memerintahkan Mas Wakil Presiden, Mas Gibran, untuk terus mengecek IKN, di mana sudah 2 kali Mas Gibran melakukan kunjungan ke IKN untuk memastikan IKN pembangunannya on the track dan terus berlanjut. Memang saya lihat kepemimpinan Bapak Presiden dan Mas Wakil Presiden Gibran itu menunjukkan satu kolaborasi yang bagus. Kalau kita lihat, memang urusan IKN sepertinya sepenuhnya diserahkan kepada Mas Gibran untuk menanganinya. Dan bisa kita lihat pada kunjungan kedua Mas Wakil Presiden Mas Gibran pada tanggal 30 Desember dan 31 Desember, di mana saat itu kunjungan masih tidak seramai setelah itu ya. Di bulan Januari sangat masif. Kalau saya lihat memang ini adalah efek kedatangan Mas Gibran ke IKN yang menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk pembangunan IKN, di mana saat 30 dan 31 Desember kunjungan ramai, tapi kalau saya lihat tidak sebanding dengan membludaknya kunjungan pada tanggal 1, 2, 3, dan 4 Januari, di mana kalau saya lihat kunjungan itu mencapai berkali-kali lipat. Dan memang banyak sekali pertanyaan yang menanyakan sampai kapan Mas Wapres Gibran akan di IKN, apakah tahun baruan di IKN. Dan memang banyak yang mengharapkan Mas Wapres Gibran saat itu ikut tahun baruan di IKN. Dan bisa dilihat di video saya pada saat 1 Januari 2026, kunjungan membludak berkali-kali lipat dibandingkan tanggal 31, karena rasa penasaran masyarakat yang ingin bertemu Mas Wapres Gibran. Sekaligus banyak masyarakat juga yang ingin merasakan awal tahun 2026 dengan menyaksikan keindahan IKN.
Dan memang sayang sekali Mas Wapres Gibran telah pulang di tanggal 31 Desember, sehingga masyarakat tidak bisa bertemu dengan Mas Gibran untuk berfoto bersama. Memang sepengamatan saya sampai saat ini selalu ada pro kontra dari kebijakan pemerintah. Contohnya adalah pembangunan IKN ini, banyak sekali pro dan kontra, dan itu wajar di negara demokrasi. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Dan apapun itu, saat ini kita melihat IKN sudah berdiri, dan inilah 100% karya anak bangsa Indonesia telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu saya menghimbau kepada yang tidak mendukung IKN, mari kita ubah cara pikir kita untuk mendukung IKN, karena sudah banyak sumber daya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan IKN, dan di mana pembangunan IKN ini juga berniat baik untuk meringankan beban kota Jakarta yang semakin padat dan berat. Kalau kita lihat, justru Jakarta ini, kalau tidak salah, saya pernah baca artikelnya, Jakarta mengalami kerugian hingga puluhan triliun per tahun hanya karena macet. Nah, ketika pusat pemerintahan bisa dipindah ke ibu kota Nusantara, maka perlahan-lahan kemacetan Jakarta dan kepadatan Jakarta bisa dikurangi, dan tentunya kegiatan ekonomi di Jakarta akan berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar, sehingga kerugian-kerugian akibat kemacetan itu bisa diminimalisir. Dan tentunya memang sudah saatnya pusat ekonomi dan pusat pemerintahan Indonesia sudah harus dipisah, karena tentunya akan memberatkan kota Jakarta yang kini telah dinobatkan jadi kota terpadat di dunia. Dan dengan pemindahan pusat pemerintahan juga di tengah-tengah Indonesia, tentu pemerintah pusat juga akan lebih gampang menjangkau wilayah Indonesia Timur yang selama ini pembangunannya sangat minim sekali. Dan bisa kita lihat bahwa di Indonesia Timur itu lebih mayoritas banyak sumber daya alam seperti emas, kemudian ada nikel, ada batu bara, yang tentunya kementerian yang harus dipindah terlebih dahulu menurut saya adalah Kementerian SDM, untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia Timur, agar jangan sampai banyak kegiatan ilegal yang dilakukan, sehingga diperlukan satgas khusus untuk mengelola kekayaan alam itu agar kembali kepada masyarakat dan tidak hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu saja. Dan juga pentingnya seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, untuk menjaga wilayah-wilayah yang masih banyak hutannya agar tidak dilakukan yang namanya illegal logging, kegiatan ilegal yang merugikan hutan-hutan di Indonesia. Dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sangat penting ya, karena sekali lagi di wilayah Indonesia Timur itu banyak sekali wilayah-wilayah laut Indonesia yang perlu dijaga, yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga seperti Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, juga perlu dipindahkan terlebih dahulu karena menyangkut pembangunan dan pemerataan seluruh Indonesia. Kemudian juga ada Kementerian PU dan Kementerian PKP yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan gedung-gedung dan apapun yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu kita dukung terus pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Wakil Presiden Mas Gibran untuk bisa menjalankan fungsi dan tugas serta pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin. Dan kita sebagai masyarakat, kita harus minimalisir hal-hal yang membuat kita terpecah belah, karena itu akan mengurangi fokus dan konsentrasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mengakibatkan bangsa kita akan kembali mundur. Maka dari itu kita harus bisa saring berita-berita yang tidak benar, yang berita-berita yang merugikan kita, yang menyedot energi kita untuk berkarya, untuk terus maju.
Energi-energi buruk itu harus kita buang, kita jauhi, dan oknum-oknum itu memang harus ditindak tegas yang suka membuat hoax. Pemerintah harus lebih tegas lagi agar bangsa ini bisa lebih kuat dan lebih maju. Dan kita kembali ke pembahasan mengenai IKN. Tentunya pemerintah otorita sudah harus bersiap-siap karena nanti gelombang libur lebaran di tahun 2026 ini tentu akan luar biasa dahsyatnya, karena apalagi spot-spot baru seperti titik nol yang rencananya akan dibuka untuk masyarakat umum. Kemudian juga ada kawasan pusat peribadatan yaitu Masjid Negara dan Basilika Negara yang telah rampung. Itu tentunya juga akan dibuka untuk masyarakat umum. Tentunya akan menjadi wisata religi para pemuka agama di seluruh Indonesia. Tapi tidak hanya pemuka agama saja yang ingin berkunjung ke situ, tentunya masyarakat juga penasaran dengan Masjid Negara dan Basilika Negara yang telah rampung ini. Maka dari itu persiapan harus dimulai dari sekarang, dimulai dari tempat parkir, kemudian aparat-aparat dan petugas dikerahkan lebih banyak lagi tentunya untuk menjaga keamanan dan kedamaian yang ada di wilayah IKN. Dan kita sebagai masyarakat selalu mendoakan pemerintah diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam menjalankan setiap tugas mereka. Kasih jalan. Dan sekian pembahasan saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.